serangkaian berita menarik telah kami siapkan untuk Anda bersama saya Astri Amina di acara Breaking News. Untuk mengabarkan berita-berita yang teraktual, tajam dan terpercaya yang kami rangkum dalam Breaking News yang ini. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kembali digegerkan dengan penulisan buku antologi esai dan kritik sastra NTT yang dieditori oleh Bapak Yohanes Sandi. Untuk lebih jelasnya, sekarang sudah terhubung dengan rekan saya Mayesa Esther di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Baik rekan Mayesa Esther, bagaimana dengan laporan yang Anda dapat? Astri, dilaporkan langsung dari Universitas Flores, program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, tepatnya di ruang kerja dosen. Menurut informasi yang saya dapat dari Bapak Yohanes Sandi, beliau dalam waktu dekat ini akan mengeluarkan buku berjudul Antologi Esai dan Kritik Sastra NTT. Buku ini adalah buku yang paling ditunggu-tunggu dan diminati dari berbagai kalangan masyarakat maupun pembaca sastra. Untuk lebih jelasnya, sekarang saya sudah sedang bersama dengan Bapak Yohanes Sandi selaku dosen dan editor dari buku Antologi Esai dan Kritik Sastra NTT. Baik, selamat siang Pak. Selamat siang, Mona. Di sini kita akan berbincang-bincang tentang penulisan buku esai dan kritik sastra NTT. Baik, kita mulai saja Pak. Tulisan apa saja yang dimuat dalam buku Antologi Esai dan Kritik Sastra NTT ini Pak? Ya, ini bukunya ya, Novita ya, Mayesa. Mayesa ya, Mayesa Esther. Ini bukunya Antologi Esai dan Kritik Sastra NTT. Ini buku ini mengandung 3 bagian tulisan. Ya. Yang pertama, esai dan kritik puisi NTT, terdiri atas 21 tulisan. Bagian yang kedua, esai dan kritik cerpen NTT, terdiri atas 16 tulisan. Bagian yang ketiga, esai dan kritik sastra, novel dan drama NTT, ada 13 tulisan. Jadi jumlah tulisan di dalam buku ini ada 50 dari 50 penulis. Ada yang menulis esai, ada yang menulis kritik. Siapa-siapa saja yang terlibat dalam penulisan buku Antologi Esai dan Kritik Sastra NTT ini? Ya, di bagian belakang buku ini dicantumkan nama-nama, ada 50 orang, berdasarkan biodata yang ada masing-masing penulis ini. Para penulis ini berasal dari 8 provinsi di Indonesia yang sebagian besar adalah NTT, baik yang tidak di NTT maupun di luar NTT. Ya. Ada nama Agus Sri Danardana, ada Alexander Mala, ada Alfred Cogoena, Andi Bina Samudra, Bapak Dian Moko, dan seterusnya. Dan menariknya, program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia ikut ambil banyak dalam mengisi buku ini. Kalau dirinci ada 8 dosen dan 6 mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Mengapa Bapak memilih untuk mengeluarkan buku Antologi Esai dan Kritik Sastra NTT? Ya, baik, ini pertanyaan bagus ya. Dasar pertimbangannya, tulisan tentang esai dan kritik sastra, baik untuk tingkat Indonesia maupun tingkat NTT, berapa tahun terakhir ini sudah semakin jarang kita lihat di berbagai media massa. Sementara produksi karya sastra, terutama puisi dan cerpen, itu sangat banyak dan berhamburan di berbagai media massa. Nah, ini dua hal yang tidak seimbang antara
produksi karya sastra seperti puisi dan cerpen dengan produksi esai dan kritik sastra. Esai dan kritik sastra itu maksudnya adalah mengulas karya sastra. Ya, berdasarkan ketimpangan itu, maka saya bersama teman-teman di komunitas sastra NTT menerbitkan buku. Jadi buku ini diterbitkan berdasarkan hasil pengumpulan tulisan-tulisan dari berbagai kalangan di seluruh Indonesia. Jadi pertengahan Januari tahun 2021 saya bersama komunitas sastra kita mengumumkan kepada publik lewat media massa, media sosial ya, lewat Facebook, lewat Instagram, lewat WA, mengundang para penulis esai dan kritik sastra untuk mengulas karya para sastrawan NTT. Jadi bukan karya sastrawan di luar NTT. Jadi sastrawan NTT baik yang tinggal di NTT maupun di luar NTT. Nah, dengan terbitnya buku ini, maka orang akan disuguhkan tulisan-tulisan yang berisi ulasan tentang karya para sastrawan NTT. Dengan demikian para pembaca, para pencinta sastra NTT sudah terbantu dengan ulasan-ulasan ini, ya. Karena banyak pencinta sastra, penikmat sastra itu, pembaca sastra itu kalau langsung membaca puisi cerpen itu agak kesulitan ya. Ada yang memang langsung tangkap maksudnya, tapi ada yang terbantu kalau membaca ulasan dari penulis esai dan penulis sastra. Misalnya saja ya, puisinya Mila Lorong itu alumni Universitas Flores ya. Dia punya buku puisi judulnya Perihal Bunga. Puisinya bagus ya, bagus. Saya sudah punya bukunya. Banyak orang yang menikmatinya pada waktu membaca langsung, tapi ada yang tidak bisa memahaminya. Oleh karena itu perlu ulasan dari orang terhadap puisi itu sehingga komplitlah pemahaman orang terhadap bukunya. Biar misalnya di buku ini Pak Alexander Balagawe mengulas puisinya Bilar Mono, itu bagus sekali tuh. Jadi begitu, itu latar belakangnya mengapa menerbitkan buku antologi esai dan kritik NTT. Ini kau bisa pegang buku ini. Ya. Baik, setelah dicetak bukunya bagaimana Kang? Kita sudah sepakat komunitas rumah sastra kita mungkin nanti awal Juli atau pertengahan Juli akan diluncurkan secara virtual. Pak Yosef Yapitau sebagai koordinator komunitas rumah sastra kita akan memfasilitasi peluncuran buku ini secara nasional ya. Ada beberapa kritikus sastra Indonesia yang sudah dihubungi untuk membahas buku ini ya. Jadi nanti kalau para penulis ini sudah menerima buku ini semuanya, maka kita akan berusaha untuk diluncurkan dan dibuat secara nasional ya. Jadi pakai daring secara virtual ya. Di samping itu tadi dalam rapat para dosen program studi PBSD Universitas Flores, buku ini nanti akan dibedah dan didiskusikan pada semester kami yang akan datang. Jadi sekitar bulan September akan dibedah dan didiskusikan secara daring dan luring di Universitas Flores. Untuk sampai saat ini
ini sudah di hari ini mulai beredar di RW ya, karena berapa hari lalu baru dapat tiba di RW, sedangkan Kupang mulai minggu lalu ya. Jadi animonya ini cukup besar ini. Jadi ya saya perkirakan mungkin 2 mingguan akan datang ini buku ini sudah habis ya. Jadi mahasiswa terutama para penulis juga kalau tidak cepat memiliki buku ini katanya tidak tiada, karena di luar dugaan itu sebelum dicetak kembali itu orang sudah pesan itu hampir 100 orang ya. Begitu diumumkan buku sudah rata, minggu lalu sudah diumumkan, sekarang di RW dan yang lain-lain itu pesanan itu bermunculan. Ya, saya perkirakan 1-2 minggu lagi buku ini sudah bisa habis. Dan dari seluruh Indonesia ini minggu lalu itu dikirim dari Kupang ada 20 halaman ke sekitar belasan perguruan tinggi Indonesia yang memesan buku ini. Jadi buku ini memang mendapat sambutan tidak hanya di NTT tapi juga di tingkat nasional, karena buku yang jarang diterbitkan beberapa tahun terakhir ini kan buku tentang esai dan kritik sastra. Baik, yang terakhir yang minta pesan dari Bapak yang tadi untuk masyarakat khususnya mahasiswa yang ingin menulis tetapi belum bisa menulis ya. Mahasiswa juga dosen di perguruan tinggi itu mestinya mereka menggeluti dunia esai dan kritik sastra, karena mereka diberi bekal ilmu toh, ada mata kuliah teori sastra, ada mata kuliah menulis puisi, mata kuliah ini apresiasi sastra, ada mata kuliah kritik sastra, dan ada mata kuliah menulis kritik dan esai. Mata kuliah yang saya asuh sejak mata kuliah ini ada. Artinya para mahasiswa kita itu sudah dibekali oleh ilmu sastra, teori sastra, teori kritik sastra, teori esai, dan teori kritik ya toh. Yang kurang pada kita adalah mempraktekkan ilmu yang sudah ada. Karya karya sastra itu berkembang perkampungan, apalagi sekarang ada media sosial, banyak sekali puisi cerita pendek yang dibuat di media sosial. Itu. Dan penerbitan buku-buku puisi cerpen juga banyak, antologi bentuk antologi pribadi maupun antologi bersama. Yang kurang adalah orang yang tertarik atau orang yang mengambil keputusan untuk mengulas karya sastra, untuk menjadi penulis esai, menjadi esaiser, atau menjadi penulis kritik atau kritik. Itu yang kurang. Saya mengimbau, mengharapkan agar para mahasiswa kita khususnya mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Universitas ini jadikan buku ini sebagai pemicu sebagai perangsang untuk menggeluti dunia esai dan kritik sastra. Nanti kalau jadi guru modal membaca buku ini itu sudah luar biasa. Bagaimana cara mengajarkan puisi, mengajarkan cerita pendek, mengajarkan novel, mengajarkan drama, itu sudah ada di sini. Sudah ada ulasan, kemudian sangat terbantu. Puisinya juga lengkap, cerita pendek, novelnya juga ada ringkasannya, kemudian tidak itu harapan saya ya. Dan saya belum tersenyum karena sampai saat ini belum banyak alumni dari sini, saya punya murid yang muncul di dunia kritik sastra. Ada yang sudah belum membanggakan, jadi
istilahnya saya masih belum puas ya, belum senyum lah saya. Belum senyum ya. Kalau Mayesa saya sudah, kau ada tulisan di sini kan? Kau lulus kelas tengah apa? Puisi Amakewangan Puisi Saksi. Oke, sudah ya, aman, lolos toh. Ini persaingan yang luar biasa. Kamu dari ratusan mahasiswa, program yang mengirim tulisan ada berapa sebenarnya lolos, dan yang menyeleksinya ini adalah para dokter. Dokter itu setiap tahun itu kurator bahasa robot, jadi Gledden, DPSC. Jadi mereka orang yang menyeleksi. Ada 63 artikel esai dan sastra yang lolos, jadi ada 13 yang ditolak. Jadi Baik, terima kasih Pak untuk waktunya. Bersedia bincang-bincang bersama kami. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Baik, rekan Asti, itu tadi bincang-bincang singkat saya dengan Bapak Yohanes Hadi selaku editor dari Antologi Esai dan Kritik Sastra NTT. Semoga informasi tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian laporan saya kembalikan ke rekan Asti. Baik, terima kasih rekan Mayesa atas informasinya. Semoga buku yang diluncurkan ini dapat berjalan dengan baik dan memotivasi para siswa dan dosen. Kami sangat memberikan apresiasi yang luar biasa atas terbitnya buku antologi esai dan kritik sastra NTT ini. Terlebih juga kepada para dosen dan sebagian mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Setelah jeda komersial berikut ini, saya Asri Aminah akan kembali dengan berita hangat lainnya. Para penulis buku antologi esai dan kritik sastra mengulas 50 karya sastra dari para sastrawan NTT berupa puisi, cerpen, novel, dan drama. Buku ini dieditori oleh Bapak Yohanes Hadi. Diterbitkan oleh Komunitas Rumah Sastra Kita atau RSK NTT yang bekerja sama dengan penerbit Kosakata Kita atau KKK Jakarta. Buku ini terdiri atas 3 bagian. Pertama, esai kritik puisi NTT, kedua, esai kritik cerpen NTT, dan bagian ketiga, esai kritik novel. Tidak hanya Bapak Ibu dosen yang terlibat dalam penulisan buku antologi esai dan kritik puisi, namun dari beberapa mahasiswa juga terlibat dalam penulisan buku antologi esai dan kritik puisi. Untuk lebih jelasnya, sekarang saya sudah terhubung dengan rekan Paul Budu di ruang kelas. Rekan Paul Budu, silakan dengan laporan Anda. Terima kasih kepada rekan Asli di studio. Keterlibatan dalam pembuatan buku antologi puisi, antologi esai dan kritik sastra tidak kemungkinan juga disusun oleh para dosen, melainkan juga terlibat oleh mahasiswa. Di sini saya sudah bersama mahasiswa bernama Mayesa Esther dari semester 6. Selamat siang Mayesa Esther. Apakah apa yang Anda tulis dalam penulisan esai kritik dan sastra? Apakah Anda tulis puisi, cerpen atau drama? Yang saya tulis dalam buku antologi esai dan kritik sastra NTT adalah kritik puisi. Kritik puisi. Baik. Apa perasaan Anda ketika menulis puisi itu? Perasaan saya senang karena puisi saya bisa dimuat dalam buku antologi esai dan kritik sastra NTT. Bagaimana Mayesa ini menyusun puisi? Apakah ada keterkaitan dengan puisi atau memang sengaja untuk dituliskan untuk dikritik? Tulisan ini pertamanya merupakan salah satu tugas dari mata kuliah menulis esai dan kritik sastra. Kemudian dosen kami memilih puisi saya untuk diterbitkan
diberikan dalam buku. Baik, itu saja pertanyaan saya. Saya kembali ke studio. Terima kasih rekan Paul atas informasinya. Keterlibatan mahasiswa dalam menulis esai dan kritik sastra ini semoga dapat memotivasi mahasiswa lainnya dalam hal menulis. Kemampuan menulis harus tetap dikembangkan. Tindakan ini patut mencontoh mahasiswa lain agar lebih bersemangat dalam menulis. Lebih tepatnya untuk seluruh mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Berita tadi menutup acara Breaking News siang ini. Nantikan berita-berita lainnya di Breaking News selanjutnya. Saya, Astri Aminah, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.